92,8 Rapemda Pas FM di Lampung Tengah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun ngalimpura. Ya, para pendengar, berjumpa lagi bersama saya Vero Ada Heni Alia di program Bincang Rapemda. Rapemda. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang benar-benar spesial banget ya, Pak. dan beliau ini super sibuk dan ini benar-benar bisa menyempatkan waktu akhirnya ke Rapemda juga. Ada siapa Kak Heni? Ada Bapak Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah. Iya, ada Bapak AKP Edi Kolinas SHMH. Halo Bapak, selamat siang. Apa kabar? Ya, selamat siang. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya pun, ya Bapak gimana perjalanan menuju ke Rapemda? Ya, perjalanan cukup. Sekarang sudah tidak macet lagi. Sudah seperti tidak dulu. macet. Lancar. Lancar ya Pak Edi ya. Oke Pak Edi, kita hari ini akan membahas tema yang menarik nih para pendengar Rapemda mengenai gebrakan Satuan Reskrim Polres Lampung Tengah untuk menekan angka kriminalitas. Yang kita tahu bahwa kita sebagai masyarakat tentu ingin suasana yang nyaman di tempat kita tinggal, terutama di Lampung Tengah tercinta ini. Kita akan membahas apa inovasi-inovasi dari beliau selaku Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah ya Kak Heni ya. Oke, iya Pak Edi izin ini Pak Vero ingin bertanya, sebenarnya kalau bisa dilihat nih persentase tindak kriminalitas di Lampung Tengah sendiri, ini sebenarnya yang paling tinggi apa nih Pak? Ya, yang paling tinggi saat ini adalah trennya ke arah curat, pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan ya Iya. Pak ya, itu yang persentasenya paling tinggi. Iya, Kemudian selain itu Pak Edi? ya. Seperti yang agak menonjol juga di sini masalah ini Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan. Undang-undang Perlindungan Anak dan Perempuan itu juga lumayan menonjol Iya. ya. Oke. Dan kalau misalnya di Lampung Tengah sendiri nih Pak Kasat, apakah kita ada zona-zona misalnya di daerah ini adalah zona merah, di daerah ini adalah zona aman gitu Pak? Ada seperti itu nggak Pak kalau untuk Lampung Tengah? Iya, ada. Ada seperti itu ya Pak ada. ya? Yang kita bikin klasifikasinya berdasarkan jumlah kejadian yang terjadi kurun waktu yang telah ditentukan. Memang ada klasifikasi. Iya, ada. Oke, ini mungkin bisa nggak Pak disampaikan kepada pendengar untuk yang wilayah yang bisa dibilang persentase tindak kriminalitasnya lumayan tinggi nih kalau untuk Lampung Ya, Tengah. untuk wilayah yang masih sangat tinggi, wilayah Lampung Tengah ini terjadinya di wilayah Terbanggi Besar, wilayah Terbanggi Besar dan sekitarnya. Karena memang Terbanggi Besar ini cukup padat dan cukup ramai di sini. Tingkat putaran ekonomi juga terjadinya di Terbanggi Besar untuk wilayah Lampung Tengah. Oke, jadi itu yang menyebabkan faktor kenapa di sini tindak kriminalitas jadi cukup tinggi ya Pak Edi ya? tinggi di situ. Karena perputaran ekonomi, pusat aktivitas Ya, aktivitas masyarakat banyak yang ya, ada di dilakukan Lampung Tengah. Oke, Di pasar bandar. di pasar Jaya. ya Pak ya, Pasar betul Jaya. betul betul. Oke, Pak Edi, kemudian apa nih inovasi yang dilakukan untuk menekan angka kriminalitas di Sebenarnya inovasinya sama saja seperti yang sudah-sudah, cuman kita pertajam saja. Seperti contohnya yang kita lakukan adalah membuat kering terhadap anggota. Anggota ini keringnya ada di wilayah mana, sehingga ada kejadian di daerah yang dimaksud, anggota langsung ke sana. Oke. Kemudian dia mendapatkan informasi dan kemudian dia juga ada beberapa informan yang ada di wilayah tersebut. Oke. Sehingga informasi yang didapat langsung cepat dan segera bisa kita lakukan tindakan. Oke, jadi memang SDM-nya diperkuat ya Pak Iya. Edi ya. Oke, ini Kemudian kita juga melaksanakan hunting-hunting patroli di jam-jam rawan tertentu, jam-jam rawan tertentu yang kita juga di backup dengan satuan lain atau unit lain seperti Sat Sabara, lalu lintas dan intelijen. Oke, jam-jam rawan ini seperti contohnya jam malam, Pak? malam atau Ya, gimana, Pak? kalau sekarang ini biasanya banyak dilakukan tetap saja malam ya. Cuman Malam. kalau untuk di jalanan sore menjelang malam itu. Sore menjelang Kalau di malam ya. jalanan. Cuman ya alhamdulillah untuk kejadian curas itu menurun Cukup menurun ya, menurun tajam ya. tajam. Itu di daerah mana saja, Pak? Ya sama seperti yang tadi saya ceritakan tadi di wilayah Terbanggi, kemudian wilayah Putih Barat ya. Kemudian ada sebagian juga di wilayah Putih Timur, tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Ada beberapa kecamatan saja yang sudah kita zonakan. Oke, iya baik Pak Kasat, izin ini kan Lampung Tengah termasuk wilayah kita luas ya Pak ya. Iya. Menurut Bapak ada kesulitan nggak karena wilayah kita yang luas untuk menekan angka Ya, kriminalitas? cukup sulit dalam hal mengenai
luasnya wilayah, kemudian jumlah penduduk memang sangat sulit. Cuman itu merupakan tantangan bagi kami. Bagaimana kita bekerja dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Mengoptimalkan sumber daya yang ada ya. Iya, para pendengar, ini kita info ini kalau Pak Edi ini sebenarnya baru ya Pak ya di sini ya. Baru 1 bulan. Satu bulan. Tapi beliau sudah punya banyak sekali pencapaian ya. Beliau sudah menghasilkan ada beberapa kasus-kasus yang sudah diungkap, dan kemarin juga sempat ada operasi cempaka. Nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Namun sebelumnya kita pengen tanya dulu nih Pak, izin Pak Kasat. Lampung Tengah ini ada potensi terjadinya konflik antar sesama warga. Apa ada langkah khusus Pak dari Satreskrim Pak? Konflik itu adalah konflik sosial ya. Biasanya di wilayah kebiasaan di wilayah Lampung Tengah ini yang saya pelajari sejauh yang menurut pengalaman yang sudah ada dan cara yang saya alami terkait masalah tanah. Nah, yang masalah tanah ini tentunya harus kita rumuskan. Tidak bisa polisi bekerja sendiri. Oke, betul. Jadi memang harus pemerintah daerah, kemudian unsur dari Kodim, kemudian dari seperti BPN, Badan Pertanahan Negara ya, juga harus turun serta di situ. Masalahnya klasik, biasa masalah tanah wilayah, tanah adat yang HGU-nya sudah habis atau HGU-nya sudah sudah tidak digunakan lagi. Nah, ini tanah yang tanah yang sudah lama terbengkalai. Nah, ini yang biasanya dikuasai oleh seseorang atau oknum, mengatasnamakan kampung, mengatasnamakan adat, namun kenyataannya tidak seperti itu. Kemudian ada juga yang HGU-nya habis, kemudian masih dalam proses perpanjangan atau ada juga yang belum diperpanjang. Nah, ini mengakibatkan konflik seperti ini. Konflik ya. Jadi masyarakat kan tahu bahwa tanah wilayah itu adalah tanahnya mereka. Pada zaman dulu kan, dulunya. Tapi kan seiring waktu, seiring jalan, proses itu kan sudah diberikan kepada negara sehingga di HGU kan dimanfaatkan oleh negara kepada perusahaan tertentu. Oke, jadi konflik pertanahan dan ini kita nggak bisa kerja sendiri, harus sinergi dengan yang lain ya Pak ya, seperti Pemda, benar-benar Pemda dan seperti juga yang dilakukan kemarin, kita sudah Pak Kapolres dengan Pak Bupati juga sudah turun ke Bumiaji dalam rangka untuk meredam setiap kejadian masalah konflik tanah yang akan terjadi. Nah, ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, betul. Ketika kita, Pemda, polisi, Kodim, dan yang lain bisa turun ke bawah untuk menyerap aspirasi daripada masyarakat, ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adanya dialog seperti ini, sehingga nantinya insya Allah ada jalan keluar. Tapi kalau kita tidak turun, mereka juga tidak bicara, ini seperti api dalam sekam. Api dalam sekam. Ini yang berbahaya nih ya Pak Kasat ya. Jadi intinya adalah kita harus berkomunikasi, benar ya Pak Kasat? Betul, dialog yang kita utamakan. Dialog yang kita utamakan. Kadang kalau masyarakat tuh sudah didatengin sama pemimpin-pemimpin itu ada rasa senang ya, gitu ya Pak ya. Masyarakat pasti merasa dilayani, terayomi ya kan, terinspirasi juga. Dan masyarakat ini masalah pastinya bisa selesai kalau kita berbicara dengan musyawarah ya. Pasti seperti itu. Apakah ini juga menjadi salah satu semacam inovasi nih dari Bapak untuk datang langsung ke masyarakat kalau misalnya ada masalah seperti itu, konflik seperti itu Pak? Oh ya, pasti kita insya Allah kalau kita dapatkan informasi seperti itu kita langsung turun langsung. Kalau memang kita belum bisa turun langsung ya pasti ada anggota atau ada polsek yang ada di sana, kemudian ada kecamatan juga yang di sana yang bisa langsung turun ke sana. Kemudian kita juga dari Polres maupun dari Pemda turun juga. Harus seperti itu, sinergi. Seperti itu, sinergi ya. Oke, Kak ini menarik banget ya. Iya benar, apalagi karena memang tanah ini masalah yang sensitif ya. ya. Oke. Masalah tanah. Agak sensitif ya, dan karena menyangkut masalah perekonomian. Betul. Oke, para pendengar, kita semakin menarik pembahasan kita mengenai gebrakan dari Satuan Reskrim Polres Lampung Tengah bersama Kasatgas Bapak AKP Edi Korinas SHM. Iya, Pak Edi mungkin bisa diinformasikan nih kepada pendengar, mungkin ada slogan baru dari Kapolri Pak. Ya, slogan dari Pak Kapolri kita yang baru, Pak Listio Sigit Prabowo, adalah presisi. Presisi itu, definisi daripada presisi adalah prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Prediktif itu kepolisian akan mengedepankan kemampuan untuk memprediksi situasi dan kondisi dengan menganalisa isu dan permasalahan sehingga berpotensi menjadi gangguan keamanan. Kemudian responsibilitas yang dimaknai sebagai rasa tanggung jawab
yang diwujudkan dalam ucapan atau sikap perilaku yang responsif dalam melaksanakan tugas bertujuan untuk secara keseluruhan ditujukan untuk menjamin kepentingan dan harapan masyarakat dalam mencapai keamanan. Kemudian transparansi, berkeadilan, ini akan realisasi dari prinsip cara berpikir dan sistem yang terbuka, akuntabel, dan humanis. Kami terbuka untuk diawasi sehingga pelaksanaan tugas kepolisian ini akan menjamin rasa keamanan dan rasa berkeadilan pada masyarakat. Oke, jadi itu adalah slogan dari Kapolri yang baru, yaitu presisi ya Pak. Ya. Ini sudah diterapkan berarti ya Pak ya? Ya, semenjak beliau dilantik menjadi Kapolri ini langsung diterapkan. Langsung diterapkan. Untuk Satreskrim sendiri untuk presisi ini juga sudah diterapkan untuk semua SDM ya Pak ya? Oh ya, sudah. Oke. Sudah langsung menyesuaikan. Sudah langsung menyesuaikan ya. Harapannya dengan adanya slogan baru ini Pak? Ya, Polri bisa lebih profesional lagi dalam menjaga situasi keamanan di wilayahnya. Tempatnya bertugas. Oke, siap ya. Oke. Oke, baik, kita langsung aja ya Kak Vero Ya. ke sesi 3 ini. Pak, izin pesan umum kepada masyarakat Lampung Tengah. Ya, di tengah pandemi COVID-19 ini untuk masyarakat Lampung Tengah harus tetap waspada, jaga kesehatan, kemudian jaga juga imunnya, makan yang banyak dan bergizi, jangan sampai pula kita bisa terkena dengan COVID-19 ini. Kemudian jika ada petunjuk maupun arahan dari pemerintah setempat, dalam hal ini kepala kampung, kemudian puskesmas setempat untuk melaksanakan vaksin, segera lakukan supaya kita terhindar daripada COVID-19 ini. Oke. Dan kita besok 18 Maret akan memperingati nih hari ulang tahun untuk Provinsi Lampung ke-57. Mungkin boleh sedikit ucapannya Pak untuk Provinsi Ya. Lampung kita tercinta. Saya Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah mengucapkan selamat ulang tahun kepada pemerintah Provinsi Lampung yang ke-57. Semoga Provinsi Lampung semakin berjaya. Oke, keren ya. Oke deh, terakhir ya. Iya. Terakhir Pak Kasat izin mungkin lebih pesan ini untuk masyarakat yang masih bandel protokol kesehatan Pak. Ya, kalau masih bandel ya siap-siap nanti kena COVID-19. Iya. Jadi himbauannya mungkin Pak buat masyarakat Lampung Tengah terkait protokol kesehatan. Ya, tetap menggunakan masker, gunakan hand sanitizer, kemudian 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, kemudian apa lagi? Menjaga jarak ya, Menjaga Pak ya. jarak. Oke. Iya, kita terima kasih Kemudian banyak. juga hindari kerumunan-kerumunan. Iya, Kadang-kadang juga kan kita tidak tahu di daerah pedalaman, di Mm. pelosok-pelosok, di dusun-dusun yang ada acara Mm-mm. itu dihindari lah, kalau bisa jangan ada dulu lah. Mm-mm. Nah, kita sampai dengan benar-benar kita zona hijau ya. Sampai dengan benar-benar kita zona hijau Ya, ya. alhamdulillah sekarang Lampung Tengah Sudah pada umumnya Lampung sudah orange. sudah mulai semua. orange ya. Berarti itu sudah menunjukkan ke arah perbaikan. Perbaikan semua. Baik. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita sudah bisa taraweh. Amin, amin ya Allah ya. Semoga bisa terawih. Mungkin ada tambah lagi Pak Kasat izin? Cukup. Cukup, terima kasih banyak. Bapak sudah menyempatkan waktu ke Radio Rapemda Pak. Mudah-mudahan kalau ada informasi lagi untuk masyarakat Lampung Tengah bersedia ke sini lagi ya Pak ya. Iya, siap. Kapanpun di mana. Siap ya. Oke, langsung dari kawasan Kompleks PO Prosides saya Verowa. Ada yang ya. Saya AKP di Korinas. Ya, kami undur diri pendengar Rapemda. Terima kasih atas kebersamaannya. Langsung saja Panano Bakso Sikam pun Mbak Nyaman Diat Bakso Sikam Kota Muncul di Bentuk Pemaham dari Puro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.